Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Santaication Channel. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini buat nonton video-video staycation selanjutnya. Kali ini kita akan staycation di tempat yang sejuk, yang suhunya dingin, enak buat keruntelan di kasur. Di manakah? Ya, betul sekali, di Lembang. Tempat staycation kali ini pokoknya cocok banget buat refresh pikiran kalian yang sedang suntuk, pusing, sama segala keriuhan dan keramaian lalu lintas ibu kota, karena di sini kalian bakal istirahat ditemenin suara-suara alam secara natural. Jadi, nggak perlu dengerin YouTube relaxing musik lagi ya. Langsung aja cus, yuk kita lihat tempatnya. Ini jalan masuknya ya, kita liatin bagian jalan karena perlu hati-hati banget nih di daerah sini. Ini letak hotelnya itu ada di daerah turunan jalan. Cukup ramai juga jalannya, jadi harus benar-benar pastiin aman ketika mau masuk ke hotel. Karena namanya turunan, banyak kendaraan yang kecepatannya tidak terduga. Nah ini, plang namanya Imah Seniman. Tapi jangan salah masuk, untuk yang penginapan ada di pintu yang kedua. Yang pertama itu untuk restonya ya. Walaupun sebenarnya nyambung, tapi letak lobi resepsionisnya itu di pintu kedua ini. Dan bakal lebih memudahkan kalian juga buat parkir di sini untuk pemindahan barang dan lain-lain. Karena nanti kalian bisa lihat letak kamar dan lobi lokasinya lumayan berjauhan. Tergantung tipe kamar apa sih yang kalian pilih. Jadi pokoknya tonton terus video ini sampai habis karena kita bakal kasih lihat lokasi tipe-tipe kamar lain dari luarnya aja ya, supaya kalian bisa pilih yang cocok buat kalian yang mana. Ini bagian lobinya. Ukurannya nggak luas dan desainnya simple dengan tipe nature gitu. Kelihatan dari furnitur-furnitur yang dipakai, salah satunya meja resepsionis ini. Untuk proses check-in-nya cepat, karena waktu itu sama sekali nggak ada antri sih, cenderung sepi malah waktu kita datang. Dan siapin deposit sebesar 100.000 ya. Selesai check-in, kita dapat kunci dan disuruh nunggu bentar, nanti akan diantar oleh staf ke kamar. Sekaligus memindahkan mobil buat parkir di tempat parkir yang terdekat. Tapi buat kalian yang nggak bawa kendaraan, jangan khawatir, karena di sini disediakan juga bagi car, buat antar tamu biar nggak perlu jalan terlalu jauh. Oke, langsung kita pindah ke kamar. Sambil bawa mobil ya pindahnya. Nah, mobilnya itu diletakkan di tempat parkir yang terdekat dengan tipe kamar kalian. Nih, di sini nih kita agak bingung sih, petugasnya emang mengantarkan kita ke kamar, tapi kayak yang benar-benar cuma antar aja gitu loh. Untuk barang-barang, kita benar-benar bawa sendiri. Atau mungkin kudu minta tolong ya dengan fee atau gimana, kita juga kurang tahu sih. Yang jelas, nggak kayak kalau di hotel, biasanya ada bellboy yang siap langsung bantu gitu. Jadi buat jaga-jaga, pastiin kalian packing barangnya yang nggak terlalu ribet ya. Karena perjalanan ke kamarnya kayak gini nih. Ada lewat jembatan, terus lewat jalan kecil. Jadi untuk bawa barangnya biar simpel aja. Belum lagi nanti kalau hujan, udah pasti kehujanan ke arah mobilnya. Jadi siapin payung juga ya. Oke, ini kamarnya. Dari jalan masuknya aja kita udah ngerasa aduh sejuk banget, damai. Rasanya baru masuk kamar depannya aja ada suara gemericik air dari sungai kecil gini nih. Nah, bikin tenang gak sih? Dan yang penting sungainya itu juga nggak ada baunya ya teman-teman. Oke, setelah masuk kamar, petugasnya bilang kalau butuh apa-apa disuruh WhatsApp aja karena memang di sini nggak ada telepon kamar. Ini bagian pintu depannya. Pintunya terbuat dari kayu kayak gini ya, khas rumah-rumah zaman dulu gitu. Lantai kamarnya juga kayu, berguna banget karena di sini suhunya dingin. Jadi kalau lantai kayu gini lumayan enak dipijak, nggak terlalu terbawa suhu dingin. Kita pesan kamar dengan tipe suite pemandangan danau. Kalau menurut kita, ini kamar yang paling worth it sih buat dipesen. Dari segi pemandangan, akses, dan harga. Tapi nanti kita kasih lihat tipe lain ya. Oke, langsung terlihat kasur dengan ukuran queen, dilengkapi 2 bantal, dan juga ini nih, kelambu. Di sisi kanan kirinya ada 2 meja nakas, pipe-nya rasa jadul gitu ya, kayak di rumah nenek. Enggak juga sih, tergantung nenek kalian rumahnya di mana. Ukuran kamarnya itu sekitar 20 meter persegi.
Best view-nya kamar ini ada di bagian ini. Dibuka gorden jendelanya langsung danau. Wow, banyak ikannya juga. Tentunya disediakan kursi dan meja buat menikmati pemandangan ini. Kalian bisa juga kasih makan ikan ya. Di bagian kasir resto jual pakan ikan, harganya 5.000 atau 10.000 gitu satu plastik. Terus di depan kasur ada TV, belum smart TV, tapi udah TV kabel gitu. AC, nggak ada AC dong. Di kamar ini bahkan bisa dibilang nggak perlu karena emang udaranya udah dingin. Bahkan kalau tengah malam kedinginan, serius kayaknya butuhnya lebih ke selimut sih, bukan AC. Lanjut ke ruang samping. Di ruang samping ada lemari besar yang terbuka gini. Ada beberapa amenities, ada teko pemanas air, teh, kopi, gula, creamer, dan gelas. Sayangnya nggak ada sendoknya teman-teman. Atau alat yang buat mengaduk gitu, jadi bisa bawa sendiri ya. Atau mungkin bisa minta ke staffnya, nanti dikasih. Di samping lemari ada wastafel dengan kaca yang lumayan besar. Terus ada toiletries standar ya, sabun, sampo, dental kit. Oke, kita lanjut ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya kayak gini ya. Simple, ada shower, toilet, dan meja. Water heaternya yang penting sih aman. Air hangatnya menyala dengan baik, nggak butuh waktu terlalu lama. Itu termasuk hal yang wajib sih kalau di sini, bisa kedinginan banget kalau nggak pakai water heater. Simpel banget sebenarnya buat interior kamarnya. Yang bikin istimewa ya ini nih pemandangannya di sini. Jadi rasanya pengen dibuka terus aja gordennya. Nah, dari danau ini kelihatan dari kejauhan juga ada air terjunnya kecil gitu. Tapi kayaknya air terjun buatan gitu ya teman-teman. Tapi suara gemericiknya bener-bener calming deh. Nah, suasana malamnya kayak gini nih. Ada suara-suara binatang malam, lampunya cukup terang ya. Terus bener-bener nggak bising. Yang ada suara-suara air, suara binatang. Pokoknya bikin tenang lah, lelap banget boboknya. Nah, di tipe kamar ini walaupun malamnya kayak sepi gini, kita tetap bisa lihat keluar dan tahu kalau di samping kita itu ada kamar yang ada pengunjungnya atau tidak gitu teman-teman. Jadi tetap ngerasa nggak sendirian sih walaupun di tengah hutan. Tapi kekurangannya, karena ini memang konsepnya hutan, sudah jelas musuh utamanya adalah nyamuk. Nah, tapi selama kita nginep di sini, emang di luar itu banyak nyamuk, tapi aman kok nggak masuk ke dalam kamar sama sekali. Asal yang harus diingat adalah jendela harus ditutup sebelum gelap, biar nyamuknya nggak masuk gitu. Oke, untuk breakfast-nya kita reservasi kamar tanpa breakfast ya, jadi kita nggak bisa kasih reviewnya kayak gimana, tapi kita sempat cobain makan malam di resto Imah Seniman ini dengan menu yang kayak gini nih. Buat rasanya sih enak, porsinya juga pas, nah kalau harganya ya sesuai lah ya sama tempatnya. Kayak gini nih restonya teman-teman. Asik kan, view-nya adem gitu. Kalaupun kalian nggak mau nginep, bisa menikmati view ini sambil makan di restonya aja. Nah, keesokan paginya kita coba cek tuh ke restonya apa ada buffet breakfast atau nggak. Setelah dicek ternyata nggak ada, padahal kemarinnya kita udah nanya nih ke salah satu petugas kalau mau breakfast di situ gimana gitu kan. Dia bilangnya untuk harga breakfastnya itu per pack 60.000. Nah, mungkin yang dimaksud adalah breakfast yang diantar ke kamar gitu ya teman-teman. Kita juga nggak nanya sih lebih jelasnya gimana, karena kita udah rencana mau makan di luar. Buat kalian yang nggak mau makan di resto juga jangan khawatir, karena di sini sinyal wifi lancar dan udah banyak ojol, jadi bisa pesan lewat ojol kok. Kalau kita kemarin sih sekalian pengen keluar, kita beli nasi kuning di sekitaran alun-alun Lembang. Harganya murah meriah dan rasanya enak. Nah, lokasi hotel ini juga cukup dekat dengan beberapa tempat tujuan wisata di Lembang, seperti Great Asia Afrika, Farmhouse Susu Lembang, Floating Market, dan lain-lain. Oke, kembali lagi kita bahas penginapannya.
Sekarang saatnya kita jalan-jalan mengelilingi Imah Seniman ya. Nah, ini dari tempat parkir kita yang terdekat sama kamar kita tadi, kita bakal muterin lokasi Imah Seniman buat nunjukin letak tipe kamar yang lain. Nih, yang pertama kita bahas adalah yang paling ujung dulu nih, ada kamar tipe Serenity. Kamar ini adalah kamar dengan tipe yang paling murah ya, bisa dibilang harganya paling rendah, yaitu kisaran 200 atau 300-an gitu teman-teman. Kalian bisa cek di aplikasi ya untuk kelengkapannya kayak gimana. Seperti ini nih jalan masuknya. Kamar tipe ini lokasinya ada di sekitaran kolam renang. Kolam renangnya air dingin ya. Selain kamar tipe Serenity, juga ada villa besar gini nih di satu area yang sama. Ini untuk satu rombongan gitu cocok banget sih. Terus ada tempat bekas spa gitu, tapi kayaknya udah nggak kepake deh sekarang. Lokasi kamar ini benar-benar di ujung jauh dari lobi, resto, dan jalan raya. Jadi benar-benar hening, cocok buat kalian yang cari ketenangan. Tapi kalau menurut kita, ini asiknya kalau buat booking ramean sih, jadi bisa sebelahan bareng keluarga atau teman-teman gitu. Soalnya kalau sendiri, spesi ya. Nah, yang selanjutnya Sweet Forest. Nih, ada pelangnya. Dan jalan masuknya kayak gini, benar-benar masuk ke hutan gitu ya. Lewat jembatan, terus ada sungai dan dikelilingi pepohonan. Di sini juga hening gitu sih, cocok buat kalian yang pengen nyobain sensasi tidur di tengah hutan. Tapi nggak usah khawatir, walaupun di tengah hutan, lokasinya tempatnya bersih dan tertata dengan rapi. Oke, lanjut ke lokasi yang ketiga. Ini untuk kamar dengan tipe eksekutif, suite eksekutif, dan suite junior pemandangan sungai. Lokasi yang ini adalah yang paling dekat dengan parkiran, karena berhadapan langsung gitu di depannya parkiran, seberangnya itu udah rumah tempat kamarnya gitu. Nah, sekilas kemarin kita lihat kayak gini nih. Kalau yang ini kelebihannya desain kamarnya ada yang modern gitu. Jadi walaupun luarnya suasana tradisional, tapi desain interiornya modern kayak di hotel-hotel gitu teman-teman. Selain itu, lokasi ini dekat dengan tempat staff, jadi sewaktu-waktu butuh deket. Oke, lanjut lagi sambil ke arah depan, kita mampir ballroomnya ya. Wow, bagus banget sih desain ballroomnya, dapat banget temanya. Kalau buat yang mau wedding di sini dengan tema tengah hutan, tapi tetap elegan. Di bagian depan ballroom ada kolam ikan besar ya, jadi menambah estetik ballroom ini. Nah, sebenarnya kalau ada jalan yang nyambung ke arah kamar depan danau, tapi berhubung kita bawa mobil, kita naik mobil aja deh. Nah, itu tadi lokasi tipe-tipe kamar di Imah Seniman. Kalau untuk activity-nya paling ya itu tadi, berenang, kasih makan ikan, naik sampan. Seru sih sensasi menginap yang baru. Gimana menurut kalian? Paling seru kamar yang mana? Kalau kita lebih suka di kamar dengan view danau, karena emang harganya bukan yang paling mahal. Kita waktu itu dapat di harga 530 ribuan. Terus lokasinya juga nggak terlalu terpencil, deket sama resto dan lobby, jadi masih aman, nggak ngerasa sepi banget gitu, masih ada yang lewat lalu lalang. Tapi overall oke sih, tempat ini sesuai dengan namanya Imah Seniman, setiap sudutnya itu estetik, nyeni banget lah. Buat yang suka foto-foto, di sini juga mudah banget nemuin spot estetik. Buat yang suka kulineran, restonya juga enak masakannya. Jadi gimana? Tertarik nginep di sini? See ya in the next video ya. Stay for a while, enjoy your vacation. Bye!